dihimbaukan bagi Bapak Ibu yang memiliki aktivitas di luar harus menggunakan alat pelindung diri seperti kacamata hitam atau tutup. Dan yang kedua, penyebab dari penyakit mata katarak ini adalah seringnya mata kita Bapak Ibu terpapar ataupun terkena asap-asapan, baik asap paparan sampah, kendaraan bermotor, dan mohon maaf nih, asap bapaknya merokok ini akan menimbulkan penyakit mata katarak. Dan yang ketiga, faktor genetik ataupun keturunan. Dan jadi Bapak Ibu sini perlu kita garis bawahi bahwa yang menderita penyakit mata katarak tidak hanya diderita oleh orang dewasa saja ataupun lanjut usia Bapak Ibu, tetapi anak-anak juga bisa terkena. Kenapa? Karena 80%-nya adalah faktor genetik ataupun keturunan. Baik, Bapak Ibu, ini salah satu contohnya di Indonesia, anaknya artis beberapa tahun yang lalu yang pernah dengar tidak? Anaknya Sri Ulas, ya, masih baby, masih berumur 2 bulan Bapak Ibu, tapi sudah harus menjalankan yang namanya operasi katarak. Nah, jadi Bapak Ibu juga sudah seperti ini, jangan satu-satunya harus operasi. Di sini kami mohon izin untuk melayangkan operasi ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini operasi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, yang kedua gagal. Jika gagal, kita tidak dapat mendukung pihak ataupun rumah sakit. Kenapa? Karena sebelum operasi Bapak Ibu kita sudah menandatangani surat perjanjian di atas materai. Baik, Bapak Ibu, untuk pengoperasian penyakit mata katarak seperti ini, mata kita ini Bapak Ibu ditusuk menggunakan 2 alat medis. Alat yang pertama, ini fungsinya untuk menghancurkan dari kerak-kerak kataraknya. Lalu alat yang kedua seperti vacuum cleaner Bapak Ibu. Ini fungsinya untuk menjilat dari kerak-kerak kataraknya. Jadi, lalu di sini tinggal bersih. Jika operasinya berhasil, ini mata kita akan ditanamkan lensa buatan persisnya seperti gel agar mata kita terhindar dari yang namanya infeksi. Tetapi Bapak Ibu di sini tidak menutup kemungkinan jika pasien tidak merawatnya dengan baik, tidak mengkonsumsi antibiotiknya dengan secara teratur, dikhawatirkan Bapak Ibu penyakit mata katarak ini akan tumbuh kembali. Nah, hati-hati, ini biasanya sudah pernah operasi sekali, bisa operasi 2-3 kali Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Karena sewaktu pengoperasian, pihak medis ini hanya berani mengangkat kerak-kerak kataraknya saja, tidak sampai ke akar dan jaringannya. Apabila akar dan jaringannya Bapak Ibu diangkat secara paksa, salah satu saraf mata kita ada yang putus, dipastikan operasinya gagal. Sampai di sini videonya cukup? Cukup ya. Dan jadi Bapak Ibu di sini kami ada cara mudah dan murah yang bisa kita temui di sekitar kita dengan menggunakan tumbuhan agar kita dapat mencegah penyakit mata katarak Bapak Ibu. Dan yang sudah operasi agar tidak operasi kembali dengan menggunakan daun hitam ataupun daun katarak seperti ini. Yang pernah lihat tanamannya Bapak Ibu? Ada? Mohon maaf, ada yang pernah menggunakan? Sudah silakan ya pakai? Enggak pernah? Bagaimana caranya itu? Yang kita gunakan untuk daunnya? Bunganya diambil, dicuci, direndam tidak? Atau tidak? Direndam pakai air, lalu dikasih rasanya pedih. Ada cara penggunaan yang berbeda Ibu? Yang pernah menggunakan? Yang apa? Bapak Ibu, nanti Bapak Ibunya kalau ketemu daun katarak ini jangan dibuang. Kenapa? Karena ini sangat bagus untuk pengobatan penyakit mata katarak jauh, rambut dekat, pandangan terbayang dan penyakit mata katarak. Mohon maaf sebelumnya di sini tadi cara ibunya tidak salah, melainkan yang kurang tepat saja. Saya mohon izin untuk meluruskan. Bapak Ibu, di sini yang kita gunakan bisa bunga ataupun daunnya. Kalau bunganya kita ambil di pagi hari, kita cuci bersih dengan air yang mengalir. Setelah itu bunganya kita angin-anginkan terlebih dahulu ataupun kita layukan terlebih dahulu. Kenapa harus dilayukan? Karena di bunganya ini Bapak Ibu mengandung yang namanya noid ataupun getah. Mohon maaf, getah kan kalau kena baju susah hilang ya. Apalagi kalau diteraskan ke mata, mohon maaf nanti bisa kabur pandangan kita. Jadi bunganya wajib dilayukan terlebih dahulu. Kita ambil bunganya, kita cuci bersih dengan air yang mengalir. Setelah itu kita layukan. Apabila sudah layu bisa kita gunakan. Caranya cukup kita sediakan air setengah gelas. Air yang biasa kita konsumsi, jangan air panas, jangan juga air yang keluar dari kulkas Bapak Ibu. Tetapi air yang biasa kita minum, kita sediakan airnya setengah gelas, lalu kita rendam kembali selama 15 menit. Nah, setelah itu bisa kita gunakan untuk kesehatan mata kita. Berhubung di sini Bapak Ibu hubungannya hanya 1 dalam 1 kali pertumbuhan dan paling banyak ini 2. Dan pengobatannya lebih efektif menggunakan daunnya. Caranya cukup kita ambil 2 lembar daun kataraknya, jangan yang tua, jangan juga yang muda, yang sedang-sedang aja nih. Ini biasanya terletak pada lembar kedua ataupun lembar ketiga. Kita ambil daun kataraknya, kita cuci bersih dengan air yang mengalir. Setelah itu kita sediakan
2 sendok makan air yang biasa kita konsumsi saja, jangan air panas, jangan juga air keluar dari kulkas, tetapi air yang biasa kita minum, air suhu ruangan saja. Tambahkan airnya 2 sendok makan, lalu tulang daunnya Bapak Ibu kita tekan-tekan menggunakan punggung sendok berbahan plastik sampai nanti berbunyi keras. Dan Bapak Ibunya perhatikan, apabila air yang kuning tadi sudah berubah menjadi bening-bening kehijauan, itu artinya kandungan obatnya sudah keluar. Ya, jadi perlu kita ketahui di sini Bapak Ibu bahwa kandungan obatnya, kandungan alkaloidnya terletak pada tulang kataraknya, bukan di daun kataraknya ataupun di getah kataraknya. Jadi tulangnya harus kita tekan-tekan terlebih dahulu agar kandungan obatnya ini Bapak Ibu keluar. Nah, 1 lembar hanya untuk 1 mata. Ambil 1 lembar, tetesan ke mata kanan, 3 tetes mata kanan buang. Ambil 1 lembar lagi, 3 tetes mata kiri buang. Kalau ditanya rasanya sama, perih dan perih. Tetapi sekali lagi di sini kami himbaukan, jangan pikirkan perih dan perihnya, tetapi pikirkanlah untuk manfaat kesehatan mata kita. Apabila di sini Bapak Ibunya rutin menggunakan daun katarak ini 1 hari 1 kali, bagi digunakan di malam sebelum tidur dalam jangka 3 sampai 5 bulan, penyakit mata katarak ini Bapak Ibu akan dimatikan, akan dilumpuhkan sampai ke akar-akarnya. Artinya di sini Bapak Ibu penyakit mata katarak ini tidak akan tumbuh lagi dan tidak akan berkembang lagi. Walaupun daun kataraknya tadi tidak mampu mengikis gerak-gerak kataraknya, setidaknya kita tidak sampai ke jenjang operasi. Baik Bapak Ibu, begitu juga dengan daun katarak ini mampu menyetop stadium penyakit mata rabun jauh, rabun dekat, dan pandangan berbayang. Apabila di sini Bapak Ibunya rutin akan di stop. Artinya di sini yang -1 akan tetap menjadi -1, yang +1 akan tetap menjadi +1. Artinya di sini Bapak Ibu tidak lagi harus menggonta-ganti yang namanya kacamata. Sampai di sini Bapak Ibu kira-kira ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Saya mau bertanya Bapak Ibu. Nah, itu kan khusus tadi yang untuk katarak, untuk penyakit mata lainnya contohnya kayak tadi yang lihat ada di bagian putih ini kan ada apa kan ada Jadi kita jelaskan. bisa nggak pakai Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu nanti kalau yang kami periksa ada kataraknya, ya ataupun yang memiliki keluhan rabun jauh, rabun dekat, dan pandangan berbayang atau bahasa Inggris cukup diobatin pakai daun katarak. Tapi kalau yang lemak berbeda, ini kita bahas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke penyakit mata lemak ataupun pterygium seperti ini. Pernah lihat? Bapak Ibunya merasain ya. Dan jadi Bapak Ibu ini kenali ciri awalnya munculnya selaput lemak di pojok mata kita, bisa di kanan, di kiri, bahkan bisa di kedua sisinya. Baik Bapak Ibu, penyakit mata lemak ini berbeda dengan penyakit mata katarak. Kenapa? Karena penyakit mata lemak ini Bapak Ibu perkembangannya 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan penyakit mata katarak. Karena separuh saja sudah menutupi lensa bola mata hitam kita, dipastikan menderita buta. Awalnya ini sangat tipis, seperti gambarnya di tengah, seperti hanya urat-urat merah saja, seperti iritasi. Pelan tapi pasti, lama-kelamaan penyakit mata lemak ini Bapak Ibu akan menebal dan akan berbiras. Nah, jadi Bapak Ibu, penyakit mata katarak lemak ini berbeda dengan penyakit mata katarak. Kalau katarak tadi kan tidak ada rasanya. Kalau lemak ini ada rasanya Bapak Ibu. Mata kita serasa pedih, perih, gatal, berair, dan suka ada membaca di pojok mata kita bila kita mengelipkan mata. Hati-hati, ini bukan kotoran, bukan pasir, melainkan selaput lemaknya yang mengganggu. Dan penyakit mata lemak ini Bapak Ibu tentu ada penyebabnya nih. Ada beberapa penyebab dari penyakit mata lemak. Yang pertama, seringnya mata kita terkena debu radikal bebas ataupun debu-debu jalanan yang masuk ke mata. Contohnya di sini Bapak Ibunya berkendara naik sepeda motor tidak menggunakan kacamata, pelindung, tidak menggunakan helm. Seketika matanya kena debu, tidak pedih, pasti punya langsung pucat matanya. Ini akan menimbulkan iritasi ringan pada mata kita dan akan memicu penyakit mata lemak seperti ini. Dan yang kedua, penyebab dari penyakit mata lemak ini adalah seringnya mata kita Bapak Ibu terkena air asin. Mohon maaf nih, air asin ada apa? Air garam, air laut, tapi nggak mungkin air garamnya kita masukin ke mata ya. Air keringat, hati-hati. Air keringat Bapak Ibu jika sering masuk ke mata, ini akan memicu penyakit mata lemak seperti ini. Begitu juga dengan air sampo dan air sabun, ya. Dan di sini kami himbaukan bagi Bapak Ibunya yang memiliki remaja putri ataupun sanak saudari remaja putri agar tidak lagi menggunakan yang namanya kontak lensa atau soft lens. Mohon maaf, Ibu yang pernah tahu soft lens? Tahu ya, katanya kalau katanya cantik ya, seperti artis warna-warni. Nah, jadi Bapak Ibu mohon maaf, ini apabila dipakai sesering mungkin, mohon maaf ini efek
tidak dapat menuntut pihak dokter ataupun rumah sakit. Kenapa? Karena sebelum operasi kita sudah menandatangani suatu perjanjian di atas kontrak. Nah, jadi untuk mengoperasi penyakit mata lemah berbeda dengan katarak, Bapak Ibu. Kalau katarak mata kita ditusuk, kalau lemah ini Bapak Ibu mata kita dipilih, ya seperti mensurat ikat. Lebih tepatnya dikikis. Nah, sampai terkikis, sampai berdarah, dan sampai benar-benar bersih. Nah, jika operasi yang berhasil, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, jika pasiennya tidak merawatnya dengan baik, tidak mengkonsumsi antibiotik dengan secara teratur, dikhawatirkan penyakit mata lemah ini akan tumbuh kembali. Nah, perlu kita ketahui ini benih bius masih tetap ada rasanya Bapak Ibu. Rasa pedih, rasa perihnya tidak ada, tetapi suatu lemak ditarik ini berasa. Baik. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, kami di sini tidak ada unsur untuk melakukan ya, ini hanya untuk saling berbagi informasi saja. Ya, mohon maaf. Nanti di sini Bapak Ibu yang mau bantu kita operasi. Yang mau operasi ini kita bantu. Ini cukup videonya, cukup ya. Jadi Bapak Ibu kami ada seram roda dan murah yang bisa kita temui sekitar kita dengan menggunakan tumbuhan agar kita dapat mencegah penyakit mata lemah, dan yang sudah operasi agar tidak operasi kembali dengan menggunakan daun sirih. Banyak. Iya benar sekali. Bapak Ibu kalau di Jawa ini dijual, kalau banyak harganya 5.000. Iya. Yang mau makan daun sirih ya. Oh enggak, dijual daun sirih. Iya, mohon maaf. Di sini nih Bapak Ibu yang pernah menggunakan daun sirih untuk kesehatan matanya, Bapak Ibu daun sirih hijau. Caranya bagaimana? Airnya ditetesin, rasanya beri ada cara yang diremas-remas gitu kalau disalin? Tidak. Ya biasanya kebanyakan masyarakat yang kami jumpai mereka menggunakan daun sirihnya diremas-remas gitu pakai air lalu disaring baru matanya dirambang lebar atau juga direbus tapi yang digunakan airnya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu di sini cara yang tidak salah melakukannya kurang tepat saja. Nanti saya mau di sini rumuskan. Bapak Ibu nanti jangan salah apabila yang Bapak Ibunya memiliki keluhan rabun jauh, rabun dekat, pandangan siling, pandangan lebih atau kulisinus dan penyakit mata katarak bisa diobati menggunakan daun katarak. Jangan salah. Kalau yang nanti ada lemak yang kami periksa bisa diobati pakai daun sirih. Bagaimana cara penggunaannya yang tepat? Bapak Ibu di sini yang kita gunakan adalah daun sirih merah. 9 lembar daun sirih merah, boleh lebih tidak boleh kurang. Apabila Bapak Ibu tidak memiliki daun sirih merah juga bisa menggunakan daun sirih hijau. Tetapi harus 27 lembar, 3 kali lipatannya ya. Jangan salah, kalau yang merah 9 lembar, kalau yang hijau 27 lembar. Kita ambil daun sirihnya Bapak Ibu, kita potongkan dan sampai halusnya. Mohon maaf ini saya simulasikan seperti daun sirih. Ini daun sirih di bawahnya tetap harus melengkung. Di bawah kalau kita biasa membakar orang-orang kan dominan dan pakai kulit buang. Iya, ini juga harus kita buang. Kenapa? Karena pakai mengandung nilai ataupun getah sangat berbahaya untuk mata kita. Jadi kita potong kandas sampai halusnya hanya daunnya saja yang kita gunakan. Kita ambil daunnya, kita cuci bersih dengan air yang mengalir. Setelah itu kita rebus. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, alat rebusannya jangan yang terbuat dari aluminium ataupun stainless. Kenapa? Karena panci yang ditemani Bapak Ibu mengandung unsur karat ataupun logam sangat berbahaya untuk kesehatan mata kita. Kita menggunakan yang terbuat dari tanah liat seperti ini Bapak Ibu. Masih ada? Beri tanah ataupun kendi. Nanti kalau nggak ada boleh beli di kampungan, banyak di kampungan. Ya, jadi Bapak Ibu alat rebusannya harus menggunakan kendi, tidak boleh yang lain. Kenapa harus kendi? Karena hanya kendi alat rebusan satu-satunya yang memiliki pori-pori yang menyerap racun pada daun sirihnya. Jadi harus menggunakan kendi, tidak boleh yang lain. Kita sediakan kendinya Bapak Ibu, setelah itu kita masukkan daun sirihnya. Lalu kita tambahkan air sebanyak 3 gelas belimbing ataupun setara 600 ml ukuran aqua sedang, kurang lebih 3 ribuan Bapak Ibu. Tambahkan airnya, kita tutup kendi rapat-rapat dan kita rebus. Baik. Di pilihan pertama, apapun bunyinya, cepat-cepat Bapak Ibunya matikan kompornya. Lalu buka tutupnya cepat-cepat. Mohon maaf nih, biasanya kalau kita masak air di rumah, di bawah tutupnya ada apanya Bapak Ibu? Wah, rumput ataupun berikan. Jadi Bapak Ibu di sini yang kita gunakan untuk kesehatan mata kita adalah uapnya, bukan air rebusannya.
ya. Jangan salah uapnya dipakai berbusan. Jadi kalau sudah mendidih langsung aja dimatikan kompornya, dibuka tutupnya cepat-cepat agar uapnya tidak jatuh kembali ke dalam air rebusannya. Buka tutupnya, kumpulkan uapnya di piring lepekan berbahan plastik ataupun kaca. Kalau Bapak Ibu rasa uapnya masih kurang, boleh ditutupkan kembali. Tetapi apinya jangan dinyalakan. Cukup ditutupkan kembali apabila uapnya sudah naik, buka lagi dan kumpulkannya. Nah, setelah Bapak Ibunya kumpulkan uapnya, Bapak Ibunya nanti bisa perhatikan kembali di air rebusannya. Nanti di dinding-dinding ketiga ini Bapak Ibu akan ada buih-buih yang tidak akan menyatu dengan air rebusannya. Minyak atsiri namanya. Jadi tadi kenapa saya bilang daun sirihnya harus 9 lembar? Kalau daun sirihnya kurang dari 9 lembar ataupun kalau kurang dari 27 lembar, ini minyak sirihnya nggak akan keluar Bapak Ibu. Karena kita juga butuh minyaknya ini untuk kesadaran mata kita. Cukup kita kumpulkan minyak sirihnya menggunakan sedotan berbahan plastik. Setelah itu kita campurkan dengan uapnya. Nah, jika sudah tercampur, bisa kita gunakan untuk kesehatan mata kita. Cara penggunaannya, ambil kapas yang sudah kita sterilkan. Maksudnya di sini, kapas yang sudah kita rendam dengan air hangat, lalu kita peras hingga kesat sampai benar-benar tidak ada airnya lagi. Setelah itu, kapasnya bisa kita serahkan ke uap beserta minyaknya tadi. Teteskan ke mata kita, Bapak Ibu. 3 tetes mata kanan, serahkan lagi 3 tetes mata kiri. Kalau ditanya ini rasanya juga sama, sedikit pedih, tetapi setelah itu sini kami himbaukan, jangan pikirkan pedih dan pedihnya, tetapi pikirkan untuk manfaat kesehatan mata kita. Apabila di sini Bapak Ibunya rutin menggunakan uap beserta yang rebusan daun sirih 1 hari 1 kali, baik digunakan di malam sebelum tidur dalam jangka 3 sampai 5 bulan, penyakit mata lemak ini Bapak Ibu akan dimatikan, akan dilunturkan sampai ke akar-akarnya. Artinya di sini Bapak Ibu penyakit mata lemak ini tidak akan tumbuh lagi dan tidak akan berkembang lagi, walaupun uap beserta minyaknya tadi tidak mampu memiliki selaku produknya, setidaknya kita tidak sampai ke jenjang operasi. Nah, jadi Bapak Ibu ini penggunaannya hanya untuk 1 kali pemakaian saja. Apabila Bapak Ibu dia ingin melanjutkan pengobatan selanjutnya, Bapak Ibu harus menggunakan daun sirih dan air rebusan yang baik. Dan air rebusannya jangan dibuang. Kenapa ini sangat bagus? Diminum untuk menurunkan penyakit dalam seperti kolesterol tinggi, hipertensi ataupun darah tinggi, diabetes ataupun gula, jantung, asam lambung dan asam urat akut. Ini sangat bagus mengkonsumsi dari air rebusan daun sirih. Tetapi di sini perlu kami ingatkan, ada 2 orang yang tidak boleh mengkonsumsi dari air rebusan daun sirih. Yang pertama, orang yang terkena riwayat darah rendah atau pernah memiliki tensi rendah jangan coba-coba. Kenapa? Nanti langsung lemas. Dan yang kedua, orang yang masih ingin memiliki momongan khususnya kalau kita juga tidak boleh. Kenapa? Karena air rebusan daun sirih ini Bapak Ibu mampu memberi kaki. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Pas, mohon maaf saya ngomongnya kecepatan. Pas ya. Nah, jadi kita lanjut Bapak Ibu ke materi yang terakhir. Setelah ini kita ada pengobatan dan pemeriksaan mata secara gratis bagi Bapak Ibunya yang mau diobati dan pemeriksaan tadi ya. Baik, penyakit mata yang pembutalan terakhir Bapak Ibu ini ada glaukoma ataupun buta melek. Pernah lihat Bapak Ibu yang penyakit mata glaukoma? Buta melek? Buta melek, beliau ini melek seperti kita, tetapi sudah tidak lihat lagi dia sudah buta Bapak Ibu ya. Diperiksa ini tidak ada kataraknya, diperiksa tidak ada kataraknya, tetapi sudah buta. Nah, jadi Bapak Ibu penyakit mata glaukoma ini dijuluki rajanya penyakit mata. Kenapa? Karena tidak hanya ditakuti di Indonesia, bahkan di seluruh dunia takut akan penyakit mata seperti ini. Jika sudah terkena glaukoma Bapak Ibu, ini tidak ada obatnya. Jalan satu-satunya harus operasi konjenital ataupun pencampukan bola mata. Mohon maaf, kebayang Bapak Ibu campur bola mata di mana? Ada yang kebayang campur bola mata itu di mana Bapak Ibu? Iya, diganti. Benar sekali artinya di sini mata kita diangkat, dikeluarkan, lalu diganti dengan mata orang yang masih sehat, yang masih hidup, dan golongan darahnya juga harus cocok dengan golongan darah kita, serta untuk ukuran kornea bola matanya juga harus sama. Nah, Bapak Ibu untuk operasi ini belum ada di Indonesia, adanya di Penang, Malaysia dan Singapura. 1 buah bola mata harganya cukup fantastis Bapak Ibu, sekitar 250 juta. Maksud saya sampai kasih bola mata. Nah, kalau 2 bola mata kira-kira harganya berapa? 1 250. Kalau 2 500 juta. Nah, ini menurut Bapak
Iya. KPPS. Nah, kalau Bapak Ibu bilang mahal, bagi kami berdua ini mohon maaf sangat murah sekali. Ya mohon maaf menurunkan uang kami dengan tidak, tetapi sampai saat ini tidak ada orang yang mau menerapkan matanya. Kalau negara dengan ginjal masih ada program. Iya, kalau dari mata Bapak Ibu ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar dari mata Bapak Ibu? Ada. Mohon maaf Bapak Ibu di sini ada yang mau kami bantu daftarkan di dalam mata? Bapak Ibu, kita kembali ke sejarah nih. Presiden kita sampai